dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini kita masih belajar dari Gideon. Judul renungan kita adalah Gideon dan baju efod. Ayat nats kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 27. Dan kita akan membaca ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Amin. Misunderstanding, sebuah istilah yang menunjukkan perbedaan pemahaman antara dua pihak. Inilah istilah yang tepat untuk dikenakan kepada bangsa Israel dalam kaitannya dengan baju efod buatan Gideon. Bermula dari sifat Gideon yang tidak ambisius. Alkitab menjelaskan bahwa bangsa Israel meminta supaya Gideon mau memerintah mereka. Ini menunjuk kepada sebuah jabatan, seperti pejabat pemerintahan atau raja. Bukankah ini merupakan tawaran yang sangat menggiurkan? Namun, Gideon bukanlah orang yang ambisius dan bukan orang yang suka menggunakan aji mumpung, yaitu mumpung ditawari. Kalau orang lain sangat mungkin akan berkata, "Kapan lagi kalau tidak sekarang?" Dan kemudian ia menerima tawaran tersebut. Tetapi Gideon tidak. Bahkan dia dengan tegas mengatakan bahwa bukan hanya dia yang tidak mau memerintah bangsa Israel, anaknya pun tidak akan memerintah mereka. Gideon menegaskan bahwa Tuhan yang akan memerintah bangsa Israel. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman para hakim, bangsa Israel belum mempunyai raja yang memerintah mereka. Maka sangatlah tepat kalau Gideon menegaskan bahwa Tuhanlah yang akan memerintah mereka. Itulah alasannya mengapa kemudian Gideon membuat baju efod. Baju efod merupakan jubah kebesaran seorang imam. Namun lebih daripada itu, baju efod merupakan simbol religius yang jelas berkaitan dengan Tuhan, bukan dengan berhala. Seorang imam akan memakai baju efod ketika memimpin ritual keagamaan. Di samping itu, dia akan meminta petunjuk Tuhan melalui Urim dan Tumim yang diletakkan di belakang tutup dada, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari baju efod. Maksud Gideon sangat jelas, yaitu supaya Tuhan menjadi sembahan bangsa Israel. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang mengatur kehidupan mereka. Namun sayang, bangsa Israel bukannya fokus kepada pribadi Tuhan, malah fokus kepada baju efod tersebut. Hingga akhirnya mereka terjebak kepada penyembahan yang salah. Alkitab mencatat bahwa di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Kebiasaan lama terulang lagi di sini. Seakan mereka lupa akan murka Tuhan ketika mereka menyembah patung anak lembu emas, dan sekarang mengulanginya dengan menyembah baju efod. Gideon di usianya yang semakin tua tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah penyembahan baju efod ini. Bahkan banyak ahli Alkitab berpendapat bahwa Gideon akhirnya terjebak juga di dalam pengagungan baju efod tersebut. Inilah arti perkataan, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Dari hal ini kita belajar
Sejauh kita tidak mengidolakan, maka tidak salah kalau kita memiliki sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan kita. Tetapi ingat bahwa kita tidak kebal terhadap perzinahan rohani. Oleh sebab itu, pakailah segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Fokus kepada apa yang kita miliki akan mendekatkan kita pada penyembahan berhala. Akan tetapi, mari kita fokus hanya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pembacaan renungan malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terus berikan kepada kami kesadaran bahwa hanya Engkau yang seharusnya kami sembah dan kami idolakan, bukan harta benda yang kami miliki. Biarlah dalam kehidupan kami tidak menduakan Engkau. Kami juga tidak memalingkan fokus kami dari Engkau. Tapi biarlah semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, Tuhan sudah berikan kepada kami, itu kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan malam hari ini. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Jika malam ini kami akan beristirahat, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan memberikan tidur nyenyak kepada kami, dan esok hari kami bangun dengan kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.